Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini kita belajar kembali pada mata kuliah Mass Media Communication dengan topik Uses and Gratification Theory, Agenda Setting, and Media Critical Theory ya. Jadi ada 3 teori yang akan coba kita bahas pada meeting kali ini ya. Yang pertama kita akan mencoba membahas tentang Uses and Gratification Theory. Untuk latar belakangnya dapat kita lihat bahwasanya pendekatan Uses and Gratification Theory ini memberikan kekuasaan pada khalayak untuk memutuskan media mana yang akan dipilih atau dikonsumsi. Artinya di sini apa? Para pemirsa, penonton, pembaca, ataupun orang yang akan menikmati suatu berita itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih mana berita, mana program yang ingin mereka lihat atau tonton, yang ingin mereka baca. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan si pembuat berita. Jadi masyarakatlah yang memutuskan mana yang terbaik untuk mereka, yang akan nanti mereka gunakan sebagai pola fikir, cara berfikir ataupun bertingkah laku terhadap apa yang terjadi saat ini berlangsung baik di negara ataupun di sosial masyarakat mereka. Jadi itu maksudnya ya. Jadi masyarakat itu diberikan kekuasaan seluas-luasnya. Silakan pilih. Ya, tidak ada pengharusan gitu ya atau keharusan untuk menonton atau melihat program itu ya, tidak ada. Jadi sebuah televisi itu ataupun koran ataupun radio nanti itu diberikan keluasaan, pilihlah channel mana yang disuka gitu ya. Akibatnya apa? Seluruh program itu berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik. Kenapa? Karena nanti yang memutuskan adalah khalayak ramai itu sendiri. Jadi mereka berlomba-lomba untuk membuat mana atau mencoba untuk memuaskan mana yang terbaik bagi pemirsa mereka, karena nanti yang memutuskan keberlangsungan dari program itu ya khalayak itu sendiri. Kalau seandainya khalayak itu menonton, maka rating dari program itu akan tinggi. Kalau seandainya ratingnya rendah, berarti dapat dipastikan bahwasanya orang memang tidak ada yang menonton ataupun melihat ataupun tertarik untuk membaca dari program artikel atau majalah seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, khalayak memiliki peran aktif dalam melakukan interpretasi dan mengintegrasikan media ke dalam kehidupannya. Nih, khalayak memiliki peran aktif dalam melakukan interpretasi dan mengintegrasikan media ke dalam kehidupannya. Artinya, ketika pemirsa atau penonton atau pembaca sudah menikmati program yang mereka pilih, maka mereka akan mencoba mengintegrasikannya, menerapkannya ke dalam kehidupan mereka. Misalnya ada tokoh itu atau misalnya public figure itu menggunakan baju itu, nanti mereka coba pakai gitu ya. Ada gaya rambut gitu ya, cara berbicara atau lagu yang sedang ditawarkan. Akibatnya apa? Produk-produk seperti itu akan laris manis di masyarakat. Kalau seandainya masyarakat booming untuk itu, ada permintaan yang besar atas produk yang ditawarkan yang dalam program tersebut, maka dapat dipastikan maka program itu, program TV atau misalnya pemirsanya berarti menikmati dan mampu menerapkannya dalam kehidupan mereka. Akibatnya apa? Rating dari program tersebut ataupun misalnya berita tersebut maka akan menjadi tinggi bayarannya gitu ya, atau ratingnya tinggi, atau nanti jam tayangnya akan lebih berpanjang. Ada begitu banyak efek yang didapatkan oleh si pembuat berita karena masyarakatnya aktif untuk melihat ataupun menonton dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sendiri. Akibatnya apa? Gaya yang coba ditawarkan oleh program-program tersebut itu diterapkan di masyarakat. Gitu ya. Pada uses and gratification, khalayak bertanggung jawab untuk pemilihan media untuk memenuhi kebutuhannya ini. Jadi nanti kalau seandainya ada permasalahan yang terjadi
misalnya di suatu lingkungan masyarakat, maka yang disalahkan itu adalah pihak pembuat masyarakatnya gitu ya, karena yang bertanggung jawab untuk menonton ataupun melihat itu adalah masyarakat itu sendiri, khalayak itu sendiri, karena mereka lah yang bertanggung jawab atas lamanya jam tayang, munculnya program tersebut gitu ya. Selanjutnya program TV ataupun media tersebut ataupun berita tersebut yang memutuskan untuk mereka tonton itu ya berdasarkan dari permintaan itu. Jadi kalau ada misalnya sebuah rating itu tinggi, rating TV tinggi, penjualan tinggi gitu ya, maka dapat dipastikan orang sangat membutuhkan dari berita yang dibuat. Kira seperti itulah ya. Jadi dengan adanya permintaan yang besar itu, maka dapat dipastikan masyarakat itulah yang menjadi penanggung jawab atas berita yang mereka konsumsi. Kenapa? Karena mereka sendiri yang milih, mereka sendiri yang nonton, kan tidak ada paksaan karena ada begitu banyak program TV, berita, radio ataupun koran, kan itu banyak ditawarkan. Ketika mereka memilih, maka itulah yang harus mereka tanggung jawab untuk itu. Misalnya ada suatu program di mana anak-anak itu menjadi ketagihan menonton itu, berarti yang tanggung jawab itu adalah keluarga itu sendiri. Gitu ya, kenapa mereka mengizinkan atau membiarkan anak mereka menonton program seperti itu. Siapa yang salah? Apakah televisi salah, atau apakah misalnya radio salah, atau korannya salah, atau majalah salah? Itu nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang memilih, yang membiarkan atau mengizinkan diri kita untuk menonton untuk itu. Dan akibatnya apa? Kita mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah itu menjadi habit atau suatu kebiasaan, maka hal itu akan susah untuk dihilangkannya, gitu ya. Usage and gratification theory ini sebagaimana dibahas tadi itu, para pembuat berita itu memiliki alokasi waktu pada media yang berbeda-beda. Jadi waktu mereka itu berbeda. Mungkin pada program ini ada yang pendek, ada yang panjang, tergantung dari rating itu sendiri, tergantung dari ketertarikan masyarakat itu sendiri. Momen-momen kapan masyarakat itu suka untuk membaca ataupun menonton itu beda-beda dia, gitu ya. Jadi setiap program itu mereka mempelajari ya, atau mengobservasi kapan masyarakat ini membutuhkan itu ya. Semakin butuh orang pada jam itu, maka tentu saja waktunya akan diperpanjang ya. Itu logikanya ya. Kalau misalnya orang tidak butuh pada jam itu, maka bisa saja program itu akan diperpendek gitu ya. Ada begitu banyak contoh yang bisa kita ambil ya, bahwasanya program itu diperpanjang-panjang ya, padahal entah apa yang ingin disampaikannya kurang jelas gitu ya. Jadi itu contohnya. Hubungan antara penggunaan media dengan penggunaan waktu untuk kegiatan lain nih, seringkali juga kita bahas seperti ini. Bahwasanya media itu dia akan menggunakan atau mengambil waktu dari si masyarakatnya sendiri, si penontonnya itu sendiri ya. Kadang-kadang ada orang yang rela untuk menyempatkan dirinya untuk menonton gitu ya, atau memang meluangkan dengan serius ya, atau memang benar-benar meluangkan waktunya untuk menonton ataupun mendengar gitu ya, program-program yang memang diperuntukkan menurut mereka itu bagi mereka, gitu ya. Jadi memang seolah itu sudah menyatu program itu dengan diri mereka. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka merasa kalau tidak mendengar itu merasa kehilangan, ada yang kurang, itu mereka sangat kecewa. Kalau misalnya ada yang terlewat informasi dari apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi media pun tahu untuk itu. Akibatnya apa? Media itu sendiri nanti membuatkan program-program yang misalnya ada yang ulangnya gitu ya. Ada nanti program-program TV yang bisa dibuatkan di channel YouTube lainnya, boleh nonton ulang gitu ya. Jadi media itu sendiri juga tahu bahwasanya
ada program-program yang memang disukai oleh masyarakat sendiri. Ya, itu dibuktikan dengan tingginya demand, ya, permintaan untuk program tersebut, ya. Dan banyaknya reaksi ataupun ketertarikan atas program ataupun berita yang ditampilkan, ya. Hubungan antara pengguna media dengan penyusun diri dan hubungan sosial nih. Nah, sama juga itu tadi, ya. Jadi dengan adanya media tadi gitu ya, apakah TV, koran, majalah, sebagainya ya, radio gitu ya. Jadi akan ada nanti penyesuaian diri. Para penonton itu akan mencoba meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Nah, mereka akan coba tiru seperti itu. Misalnya ketika public figure-nya ngomong seperti itu, maka nanti dia akan tiru juga gitu ya. Akibatnya apa? Bahasa-bahasa seperti itu akan berkembang di masyarakat dan nanti itu akan menjadi suatu komunikasi, ya. Misalnya cara baju gitu, cara memakai baju, ya. Baju-baju yang ditawarkan nanti public figure itu nanti akan mencoba menjual produk-produk mereka gitu ya. Apakah di media sosial mereka dan sebagainya. Akibatnya apa? Orang tertarik untuk membeli, ya. Nah, jadi ada media itu penyesuaian dengan diri dan hubungan sosial sendiri. Nanti misalnya di kelompok-kelompok ibu-ibu itu nanti ada arisan, nanti dipilihlah misalnya barang-barang yang memang lagi ngetren di masyarakat. Ngetren masyarakat apa yang ditampilkan di TV dan dibahas di koran dan sebagainya, ataupun disoundingkan di radio. Hal seperti inilah yang menjadi lingkaran seperti itu, putar-putar mereka sehingga apa yang ditampilkan itu menjadi suatu hal yang mewah gitu ya. Nah, selanjutnya fungsi media berbeda, tipe isi dan berbagai alasan penggunaan media massa. Nih, jadi sebagaimana yang kita bahas bahwasanya fungsi media itu tergantung dari pembuat berita dan orang yang menginterpretasinya. Jadi kita tidak pernah tahu apa sebenarnya tujuan pembuat berita itu membuat berita sendiri. Apakah itu untuk misalnya menginformasikan, membujuk, merayu, atau ingin memberikan argumen atau apa, kita nggak tahu. Dan bahkan di kalangan masyarakat sendiri itu bisa saja menjadi interpretasi yang berbeda-beda. Jadi kita nggak tahu apakah ini memang suatu realitas yang sedang berkembang sekarang, atau misalnya suatu promosi kah, atau suatu tawaran kah kepada masyarakat. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si pembuat berita. Nah, gitu ya. Jadi fungsi media massa itu banyak sekali. Kita tidak pernah tahu sebenarnya apa yang ingin mereka sampaikan, karena semua itu tergantung dari konteksnya. Bagaimana kita tuh menangkap sebuah pesan gitu ya. Setiap orang tuh, pesan dari setiap orang tuh tergantung juga dengan level pendidikan dan konteks suatu kejadian yang mereka pahami gitu ya. Bisa saja dalam satu keluarga itu berbeda pemahamannya terhadap sebuah program, ya, yang mereka tonton ataupun yang mereka baca atau mereka dengarkan gitu ya. Selanjutnya, mari kita lihat lagi uses and gratification theory ini dari fungsi sosial dan psikologis media massa. Jadi yang mereka coba telusuri ataupun kejar dari penggunaan teori ini adalah kognitif. Kognitif itu apa? Informasi dan atau pengetahuan. Mereka mencoba untuk menawarkan suatu bentuk informasi, ya, suatu bentuk informasi kepada khalayak masyarakat. Oh, ini loh yang ada yang lagi ngetren, ada yang lagi baru, ya. Ada yang lagi baru, ada yang patut untuk dicoba gitu ya. Akibatnya apa? Masyarakat berbondong-bondong gitu ya, mencari barang-barang yang ditawarkan di televisi seperti itu, ataupun ditawarkan oleh koran itu, yang dibahas oleh radio, apa yang ngetren sekarang. Jadi diberikanlah informasi sedemikian rupa, nanti diciptakanlah produk-produknya, ditebarkanlah produk-produknya ke seluruh daerah, ya. Jadi kognitif itu yang dicarinya itu adalah kognitif, informasi atau pengetahuan yang ada di pikiran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yang dicari itu adalah atau yang dikejar dari pembuat berita itu
afektif. Afektif itu hal-hal yang terkait dengan emosi, kesenangan dan perasaan. Jadi dibuat sedemikian rupa bahwasanya inilah yang membuat pemirsa atau khalayak masyarakat itu menjadi senang. Akibatnya apa? Mereka terbuai dengan menonton TV padahal atau mendengarkan radio. Padahal mereka memiliki pekerjaan yang banyak atau bertumpuk ya. Bisa saja nanti mereka menghilangkan rasa stres ya. Mungkin mereka lagi banyak permasalahan dan mereka menonton televisi, mendengarkan radio, itu akibatnya mereka seolah-olah inilah yang diri mereka lah yang sedang mereka ceritakan gitu ya. Akibatnya apa? Mereka terbuai gitu ya. Mereka berpikir seperti melamun ya. Sehingga mereka tuh merasa oh inilah saya gitu ya. Yang sedang diceritakan oleh media ini ya. Jadi media itu mencoba menawarkan seperti tadi, emosi mereka dikontrol, kesenangannya, perasaannya. Jadi memang dibuat seolah sedemikian seperti itu sehingga para viewernya, para penonton atau pemirsanya itu memang merasa hal ini nyata ya. Hal ini nyata. Nah, itu yang mereka coba tawarkan. Nanti apa yang terjadi ya, di masyarakat itulah yang akan diterapkan di masyarakat gitu ya. Selanjutnya ada integrasi pribadi meliputi peningkatan status dan kredibilitas. Nah, ini peningkatan status. Misalnya ada pembahasan tentang bunga, ini contohnya ya. Nah, coba ditawarkan sekarang banyaknya program yang membahas tentang hal yang booming ya, hal lagi ngetren. Nah, akibatnya apa? Banyaknya contoh misalnya budidaya bunga sekarang. Nah, begitu banyaknya media-media itu yang membahas tentang bunga gitu ya. Akibatnya apa? Masyarakat berlomba-lomba untuk membeli bunga. Ya, padahal bunga itu sudah banyak sebenarnya di taman rumah sendiri, tapi karena berita yang dibuat jor-joran seperti itu, yang ditampilkan seperti itu, dan ada pula investasi ataupun sisi ekonomisnya, akibatnya apa? Orang berlomba-lomba untuk membeli bunga seperti itu ya. Berlomba-lomba mereka untuk menginvestasikan diri mereka itu ataupun uang mereka itu dalam program bunga seperti itu. Nanti seolah ketika misalnya mereka sudah membeli bunga ini, mereka posting nanti di media sosial, nanti seolah-olah mereka memiliki harga diri yang tinggi ya. Nanti misalnya ketika tamu mereka datang ke rumah, mereka coba banggakan bahwasanya mereka telah membeli bunga-bunga yang lagi ngetren, yang lagi dibahas di seluruh negara gitu, di seluruh daerah gitu ya. Itu yang mencoba mereka banggakan. Jadi untuk peningkatan harga diri ya, peningkatan status. Jadi seolah nanti mereka ketika beli bunga itu harga diri mereka atau harga diri keluarga mereka itu naik ya. Padahal mereka hanya beli bunga seperti itu. Oke. Integrasi sosial, misalnya interaksi antara anggota keluarga dan teman ini. Jadi nanti integrasi ataupun komunikasi itu akan berlangsung di antara keluarga atau teman tadi. Sama seperti tadi ya, misalnya seperti bunga tadi, nanti orang keluarga itu akan berlomba-lomba dia. Si ibu akan berlomba dengan anak-anaknya yang sudah menikah gitu ya, akan berlomba untuk membeli bunga gitu ya, membeli bunga banyak-banyak gitu ya. Jadi berdiskusi ya. Kadang-kadang nanti mereka membuat suatu usaha pula ya, jual beli bunga ya, jual beli bunga dadakan. Jadi karena mereka berpikir ini adalah suatu pangsa pasar yang bagus, mereka cobalah buka sebuah bisnis ya. Jadi diskusi-diskusi mereka itu karena apa? Karena berita-berita yang dibumingkan seperti itu dibahas oleh televisian, dibahas juga oleh koran-koran, selanjutnya dibuat ngetren bersama radio gitu ya. Akibatnya apa? Orang yakin bahwasanya ini akan memberikan suatu keuntungan ya, akan memberikan suatu investasi yang bagus kalau misalnya kita
berinvestasi pada bidang ini karena semua orang sedang membahas seperti itu. Akibatnya apa nanti? Kalau sudah habis masanya seperti zaman batu cincin dulu, ada begitu banyak orang berlomba-lomba untuk membeli ya karena pikir ini adalah sebuah investasi yang bagus ya. Berlomba-lomba setiap orang tuh membeli batu asahan, membeli mesin gerinda gitu ya. Berlomba-lomba untuk mencari batu kemana-mana gitu ya dengan harga miliaran, ratusan juta gitu. Akibatnya sekarang apa? Tidak terpakai lagi ya. Itu hanya ngetren saja. Karena itu diskusinya antara keluarga, teman gitu ya atau masyarakat. Di mana-mana cerita tentang itu saja. Akibatnya apa? Orang merasa oh inilah hal yang baru gitu ya. Selanjutnya melepaskan tegangan, tension release, misalnya pelarian ya. Misalnya kalau lagi stres, proses pembuatan berita itu ya fungsinya untuk menghilangkan stres seperti itu. Jadi masyarakat itu diberikan gratifikasi ya, hadiah ya, oleh pembuat berita untuk menonton. Silahkanlah nonton atau lihat gitu ya, ataupun berita dengarkanlah program radio mana yang kamu suka gitu ya, apakah nyanyi-nyanyi gitu ya, apakah cerita tentang kisah gitu, apakah dangdut atau pop, silahkan nanti dengar lagu-lagu mana yang kamu suka. Misalnya kalau program TV, program mana yang kamu suka, apakah film India atau nyanyi dangdut atau misalnya film-film. Hal itu semuanya itu tergantung kepada pemirsa itu untuk menyukai produk-produk tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi bagaimana sih cara kerja dari teori gratifikasi dan penggunaannya? Kalau kita melihat misalnya ada how it works ya. Bagaimana caranya, yaitu yang pertama itu ada belief. Belief itu artinya kepercayaan. Ada evaluation. Jadi dengan adanya belief, evaluation, nanti akan masuk kepada gratification show. Suatu yang dicari ya, gratifikasi yang dicari, media yang dikonsumsi, dan akibatnya atau ujungnya adalah gratifikasi itu diterima. Kira seperti itulah ya. Nah, jadi mari kita bahas satu ya. Belief. Jadi bagaimana cara kerjanya pada belief ini? Nanti para observasi lah ya, atau observator, gitu ya, orang-orang yang meneliti seperti itu mereka akan mencoba melihat bagaimana perkembangannya yang terjadi di masyarakat. Ya, apa sih yang sedang booming masyarakat, lagi ngetren di masyarakat? Nanti mereka akan coba tawarkan pada program-program, apakah di televisi, apakah di radio gitu ya, apakah di koran. Mereka akan coba membahas tentang program seperti itu. Apa yang lagi ngetren sekarang. Jadi dengan adanya observasi atau pengamatan pada masyarakat ini, maka orang itu akan langsung kena ya. Orang itu akan langsung merasa bahwasanya yang dibahas itu tentang diri mereka. Apa yang lagi booming gitu ya. Orang melihat berita itu memang hal-hal yang baru, bukan hal yang kuno ya. Jadi mereka mencoba berpikir ketika orang-orang yang mengamati tadi membuat berita gitu ya, itu akan mengakibatkan para penonton itu merasa berita itu selalu update, selalu bagus ya. Mereka akan nonton terus ya. Maka nanti akan ada kepercayaan di sana, belief, bahwasanya hal-hal yang jika seandainya mereka ingin nonton program ini, maka mereka nanti akan mendapatkan hal yang baru, gitu ya. Jika mereka menonton acara ini, mereka akan mendapatkan gaya-gaya yang tren, atau misalnya mendapatkan informasi ekonomi yang bagus, gitu ya, atau bagaimana cara menginvestasikan yang bagus. Itulah yang nanti mereka dapatkan belief, gitu ya. Setelah itu mereka akan melakukan evaluasi. Evaluasi ini nanti bagaimana caranya mengevaluasinya. Nanti misalnya pembuat berita akan mengevaluasi kira-kira apa yang layak untuk ditampilkan, gitu ya, apa yang layak untuk diberitakan. Dan bagaimana cantik cara pemberitaannya itu nanti dia akan dievaluasi.
Karena pembuatan sebuah berita itu terkungkung dia dengan aturan-aturan jurnalistik, ya gitu ya. Nah, jadi gabungan antara kepercayaan dengan evaluasi ini nanti akan menghasilkan sebuah berita, gitu ya, akan menghasilkan sebuah program yang akan ditawarkan atau dicoba ditawarkan kepada masyarakat itu sendiri. Apakah masyarakat itu puas enggak? Itu yang sedang mereka coba rancang seperti itu. Selanjutnya nanti gabungan dari dua ini akan menghasilkan yang namanya gratification shock. Nah, apa yang dicari? Oke, gitu ya. Sebenarnya dengan berita-berita yang berkembang ini, apa yang sebenarnya dicari oleh orang itu? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang? Inilah pentingnya observasi di lapangan juga ya. Hadiah-hadiah apa? Kesenangan-kesenangan apa gitu ya? Apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Jadi kalau kita melihat ada begitu banyak ya program-program TV itu yang program TV, radio, dan sebagainya itu bergerak berdasarkan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat kita? Misalnya ketika masyarakat kita lagi senang-senangnya dengan hiburan, nanti muncullah semua program TV yang misalnya ada dangdut gitu ya, ada India ya, gitu ya, ada musik-musik. Jadi mereka coba tawarkan tergantung dari apa yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Oke, nanti diperpanjang panjang jamnya gitu. Kalau misalnya programnya bagus, settingnya bagus, nanti diperpanjang jam. Tapi kalau untuk awal-awal diperpendek-pendek dulu gitu, setengah jam dulu. Nanti kalau bagus naik lagi 1 jam gitu. Bahkan sampai 2 jam gitu. Kalau misalnya episodenya bagus, ratingnya bagus, nanti diperpanjang episodenya bahkan sampai 100 episode ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu entah apa sebenarnya yang ingin mereka coba sampaikan. Tapi karena ratingnya bagus, orang nonton banyak, nah kan itu tadi ya. Yang dicari masyarakat itu apa sebenarnya gitu ya. Kadang-kadang kan pembuat berita ini kan juga pusing dengan sebenarnya apa yang sedang coba ditawarkan ya, apa yang sedang ingin dinikmati oleh masyarakat. Itu sebabnya mereka itu melakukan observasi seperti itu ya. Selanjutnya ada media consumption. Inilah setelah berita itu dibuat, nanti para pemirsanya lah, masyarakatnya lah atau khalayak ramai lah yang akan melakukan media consumption. Mereka menonton lah, mereka membaca, mereka misalnya nanti menikmati dari program-program yang coba ditawarkan gitu ya. Kalau mereka suka dengan programnya, nanti mereka nonton lama-lama gitu ya. Kalau tidak suka mereka ya nanti ya tidak mereka tonton gitu ya. Selanjutnya gratification accepted. Nanti setelah mereka nonton, nanti ada suatu kepuasan, suatu kesenangan yang mereka dapatkan setelah mereka menikmati dari program tersebut. Di sisi lain, para peneliti menemukan bahwa gratifikasi diperoleh khalayak tidak selalu berbanding lurus dengan pencarian gratifikasi yang dilakukan oleh khalayak nih. Ya, hal ini benar ya. Kadang-kadang ketika kita menonton atau membaca suatu program, kadang-kadang apa yang kita harapkan itu mungkin tidak setinggi dengan apa yang kita lihat gitu ya. Kadang-kadang kita pikir mungkin dengan program ini nanti ujungnya rupanya berbeda gitu ya. Jadi tidak selalu berbanding lurus dia dengan ekspektasi atau harapan kita. Penelitian selanjutnya dilakukan Weiner 1992 lebih jauh memperlihatkan bahwa gratifikasi yang diperoleh khalayak ramai memiliki tingkatan gratifikasi yang berbeda berdasarkan pencarian gratifikasi manakala khalayak diterpa oleh program cara berita. Artinya apa di sini? Suatu penerimaan berita itu, tingkat kepuasan atau kesenangan berita itu tergantung kepada apa atau bagaimana cara seorang itu menikmati berita itu. Gitu ya. Mungkin pada sebagian orang menikmati program-program dengan acara dangdut itu sungguh menyenangkan ya, dengan adanya ketawa-tawa, ada lelucon seperti itu. Maka itu sungguh menyenangkan bagi mereka. Ada bagi orang yang butuh misalnya tentang dunia makanan, bagaimana cara membuat makanan, itu sungguh membuat mereka nyaman, tenang gitu ya. Hal ini yang membuat perbedaan gratifikasi ataupun kesenangan didapatkan oleh pemirsa atau penonton tersebut. Jadi tergantung kepada
apa sebenarnya yang ingin mereka cari dan bagaimana tingkatan berpikir masyarakat itu sendiri serta interpretasi masyarakat itu sendiri terhadap apa yang disebut dengan kesenangan ataupun hadiah, atau dengan kata lain disebut dengan gratifikasi, ya. Selanjutnya kita masuk kepada teori agenda setting. Teori agenda setting ini namanya setting agenda lah ya kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Memang ada settingan, settingan dan agenda. Jadi memang ada suatu misi, ya, misi yang ingin disampaikan gitu, ya. Kalau kita lihat misalnya dari segi teorinya dalam latar belakang, agenda setting describe the ability of the news media to influence important place on the topic of the public agenda. Jadi teori agenda ini mencoba menjelaskan bagaimana kemampuan suatu media massa untuk mempengaruhi tentang pentingnya penempatan sebuah topik dari sebuah agenda. Agenda setting is the creation of public awareness. Agenda setting itu adalah suatu ciptaan, ya, pembuatan kepada public awareness, kesadaran publik, ya, and concern of salient issues by the news media, dan fokus kepada isu-isu yang sedang berkembang, ya, terhadap suatu media. The study of agenda setting describe the way media attempt to influence viewer and establish hierarchy of news prevalence. Teori setting agenda ini mencoba menjelaskan bagaimana cara sebuah media massa mempengaruhi penontonnya dan establish, menentukan atau menjelaskan hierarki dari sebuah media massa, ya. Nation with more political power receive higher media exposure. Negara-negara dengan kekuatan politik yang tinggi itu akan lebih menerima tekanan dari suatu media, ya, gitu, ya. Adanya setting is by media is driven by media bias on things such politics, economy, and culture, etc. Jadi settingan agenda setting ini dibuat berdasarkan dari media bias. Adanya berita-berita yang kadang-kadang kita tidak jelas, kurang jelas, ya, apakah itu benar atau tidak, gitu, ya, yang dalamnya itu ada tentang politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dari topik ini bisa kita lihat bahwasanya teori setting agenda ini, jadi fungsi dasarnya adalah to influence. Jelas sekali fungsinya untuk mempengaruhi penonton, itu jelas fungsinya, ya. Apa yang mereka coba sampaikan, mereka ingin membangun suatu informasi. Nah, itu namanya setting, gitu, ya. Mereka ingin coba menyampaikan, oh ini loh yang terjadi. Nah, gitu, ya. Dan hal ini, setting agenda ini lebih ditentukan nanti kepada pihak-pihak yang membuat media massa itu terkait dengan nation atau bangsa yang terkait tentang politik, ya. Lebih banyak mereka ini bermedia ini terkait dengan media massa, ya. Dan jadi berita-berita seperti ini nanti itu digunakan sebagai agenda, digunakan sebagai alat, ya, untuk politik. Itulah sebabnya media-media ini seringkali dia berhubungan dengan politik, gitu, ya. Suka atau tidak suka, media itu tentu saja nanti dia akan termasuk kepada politik seperti ini, ya. Karena memang itulah fungsinya, ya. Kadang-kadang kita tidak tahu apakah berita itu memang dimaksudkan untuk menjelekkan pemerintah atau membuat pemerintah itu bagus, kita tidak pernah tahu, ya. Entah mana yang sebenarnya yang ingin terjadi. Teori setting agenda ini memiliki keunikan mendukung dua asumsi dasar yang menarik. Yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwasanya media massa memiliki kekuatan dalam bentuk mempengaruhi masyarakat dan membentuk persepsi masyarakat. Yang kedua juga mendukung hipotesis bahwasanya bagaimanapun semua itu kembali lagi pada individu, di mana mereka memiliki kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka terima. Ya, betul, ya. Ya, memang dari segi
asumsi seperti ini ya, memang betul ya disampaikan bahwasanya media itu kalaulah mereka sudah termasuk kepada satu kelompok atau golongan, maka mereka nanti akan mencoba mempengaruhi masyarakat dengan informasi berjujuran seperti itu. Apapun yang berkembang pada masyarakat nanti mereka tidak peduli, mereka tetap saja nanti akan mengunggulkan pasangan itu. Mereka akan selalu mengunggulkan tokoh tersebut. Mereka akan mencoba selalu membaikkan hal yang mungkin buruk pada masyarakat ya. Mereka akan coba buat berita seperti itu. Oke. Mereka akan selalu coba bahwasanya akan merubah pola pikir masyarakat dengan berita-berita yang baik ya. Apakah itu berita baik memang betul baik atau mereka poles itu sedemikian rupa sehingga berbentuk baik, itu yang kita tidak pernah tahu karena memang ada agenda di sana ya, ada settingan di sana. Dan di sisi lain ini ya seperti tadi, memang masyarakat itu dia diberikan kebebasan untuk melihat atau menonton atau membaca ya. Tetapi akibatnya apa? Kalaulah sering-sering misalnya mereka mendapatkan informasi yang sama, lambat laun tentu nanti mereka akan setuju dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang pola pikir masyarakatnya mereka juga tidak terlalu kritis untuk melihatnya ya. Akibatnya mereka pikir oh inilah yang terjadi. Sebagaimana banyak berita sekarang misalnya yang seperti berita-berita hoax gitu ya. Kita tidak tahu sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi. Apakah itu betul gitu ya? Apakah itu salah gitu ya? Coba kita lihat misalnya COVID-19 sekarang ya. Ada sebagian orang yang percaya tentang COVID ini. Ada sebagian orang mengatakan ini hanyalah sebuah produk dari negara-negara tertentu ya. Ada juga orang yang ingin mencari uang dari masalah seperti ini. Jadi kita dibuat bingung oleh berita seperti itu. Bagi orang yang pembuat berita yang sudah dikontrol, itu nanti mereka akan jujuran mengatakan bahwasanya misalnya COVID-19 ini memang itu perlu dipertimbangkan, itu perlu dikhawatirkan gitu ya. Bagi media yang misalnya apatis yang tidak jelas, mereka akan tetap mengatakan bahwasanya ini penyakit memang tidak jelas ya. Bagaimana kita lihat misalnya kemarin itu ada para dokter-dokter gitu ya yang berkumpul sama-sama yang mengatakan bahwasanya COVID-19 ini tidak lebih kepada muatan politis saja. Ya tergantung ya. Bagaimana masyarakat itu melihatnya. Bagaimana pola masyarakat itu berpikir terhadap apa yang sedang terjadi ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerja dari teori setting agenda ini, pertama nanti para peneliti itu akan melakukan analisis ya, memahami apa yang sedang terjadi. To study issues and objective influence that media creates on people. Nah, setelah mereka analisis nanti mereka akan coba ciptakan, akan mereka buat agendanya. Bagaimana cara men-setting sedemikian rupa. Nanti yang akan lakukan lagi adalah priming. Media's content will provide sufficient amount of time and space to certain issues and making more vivid. Nah, nih. Jadi setelah dibuat nanti akan ditambahkan lagi ya. Akan ditambahkan lagi dengan hal yang dibuat lebih nyata kira seperti itu. Akan diberikan waktu, akan dibuat misalnya pemberitaan yang lebih banyak gitu ya, waktu yang lebih banyak ditayangkan. Nah, seperti itu. Oke. Framing, dibuat kerangkanya, dikerangka atau dibingkai dia sedemikian rupa gitu ya. The way in which the news content is typically shaped and contextualized within the same frame of reference. Jadi dibingkai dia sedemikian rupa, disusun ya, dibuat seolah-olah ini memang betul ya. Ini memang nyata dia. Jadi dibuat dia rapi gitu ya, dibuat dia tanpa ada misalnya kesalahan-kesalahan gitu ya, dibuat dengan dikumpulkan dengan data-data yang lengkap gitu ya. Akibatnya apa? Audience adopt the frame of reference to see the world in a similar way. Akibatnya apa? Dengan tampilan yang bagus gitu ya, hasil pemberitaan yang bagus, maka para audiens atau penontonnya itu berpikir oh inilah rupanya yang benarnya gitu ya. Akibatnya apa?
para penonton itu tidak lagi mampu berpikir kritis ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah berita itu semuanya sudah ada, bukti ditawarkan, alasan ditawarkan, pendapat ahli juga tawarkan juga. Akibatnya kita merasa oh inilah yang betul gitu ya. Nah, karena memang dibingkai sedemikian rupa itu berita. Nah, selanjutnya adalah apa? External factor. Inilah yang sering mempengaruhi dari teori setting agenda ini. Gatekeepers, penjaga pintu gerbang ya. Seperti editor, manajer, ya. Orang-orang yang memang memiliki kekuasaan untuk mengontrol itu berita ya. Kadang-kadang editornya yang mengontrol, manajernya gitu ya. Dan pihak-pihak lain seperti misalnya pemerintah ataupun personel-personel yang memang berpengaruh ya. Hal ini sudah hal yang biasa ya. Ketika berita itu tidak disukai nanti misalnya oleh editor atau manajernya nanti akan dirubah gitu ya. Karena harus sesuai dengan apa yang diminta gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang berkembang. Ya, ataupun nanti ada misalnya tidak dukungan dari pemerintah, maka berita ini nanti harus di stop gitu, harus dipertimbang kali untuk terbit gitu ya. Jadi memang harus sesuai dia dengan keinginan ya, settingnya. Selanjutnya ini adalah teori kita yang terakhir, media critical theory. Untuk media critical theory ini itu lebih menekankan kepada unsur-unsur filosofis, berfilsufria dia ya. Struktur sosial dan konteks yang sangat menentukan realitas proses dan dinamika komunikasi manusia. Aliran ini beranggapan bahwasanya komunikasi hanya dimanfaatkan oleh kelas yang berkuasa. Teori komunikasi massa harus selalu berdampingan dengan teori sosial atau masyarakat. Pada teori kritis media seperti ini, teori ini mencoba menawarkan atau mengkritik dari program-program yang dibuat oleh suatu pemberitaan yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang penguasa. Itulah yang ingin mereka coba sampaikan. Jadi pembuatan berita pada proses bagaimana melawan isu, melawan pemberitaan terhadap pemerintah atau pihak yang berkuasa lah ya. Bahwasanya berita yang disampaikan ini sedang tidak betul. Maka mereka mencoba membuat berita-berita tandingan seperti ini ya. Dan juga mereka ingin menyampaikan bahwasanya teori-teori komunikasi ini seharusnya juga harus melibatkan masyarakat. Artinya apa? Dalam proses pembuatan berita itu masyarakat itu juga harus dilibatkan. Jangan hanya segelintir pihak saja terus berita dibuat. Itu yang mereka tidak mau. Mereka ingin menyampaikan bahwasanya libatkanlah seluruh pihak untuk membuat sebuah berita. Jadi harus ada positif dan negatifnya. Biar nanti orang yang memutuskan. Kalau hanya satu pihak saja, itu yang tidak mau mereka. Jadi itu yang mereka coba kritisi ya. Teori kritis melihat bahwa media adalah pembentuk kesadaran. Presentasi yang dilakukan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat lebih dipahami sebagai media yang mampu memberikan konteks kesadaran ya. Pengaruh kesadaran. Dengan demikian media menyediakan pengaruh untuk memproduksi dan mendefinisikan status, memapankan keabsahan struktur tertentu. Inilah sebabnya media dalam kapasitas sebagai agen sosial juga menggadaikan sebagai praksis sosial dan politik. Inilah yang coba dikritik oleh teori seperti ini ya. Mereka tidak ingin bahwasanya suatu media itu, suatu pemberitaan itu berpihak kepada sekelompok orang, segelintir orang. Mereka ingin media itu harus independen dia. Harus bisa memberitakan berita itu kedua belah pihak, ada posisi negatif, ada posisi positifnya. Jangan hanya positifnya saja, harus ada juga kritikan-kritikan yang membangun yang wajib disampaikan oleh berita itu baik terhadap pihak-pihak yang sedang berkuasa. Jangan sampai hanya kebaikan saja. Itu yang mereka ingin coba sampaikan dalam teori media kritis seperti ini ya. Karena mereka sadar bahwasanya media ini kalau begitu jor-joran mereka, nanti mereka takut bahwasanya masyarakat ini tidak tahu lagi mana yang benar atau yang betul.
Celakanya misalnya suatu berita itu dikontrol gitu ya. Akibatnya apa? Orang yakin bahwasanya yang disampaikan oleh berita itu betul. Padahal kenyataannya kalau kita lihat lagi bahwasanya itu tidak lebih daripada settingan saja. Nah, agenda yang sedang disetting, itu yang harus dikritisi oleh masyarakat ya. Bahwasanya berita-berita itu tidak sama dia. Gitu ya, harus dikritisi. Oke. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, ini how it works-nya. Keluasan media massa untuk mengkritisi sebagai bagian komunikasi dan pola komunikasi organisasi ya. Malah bisa menyebabkan perpecahan atau juga adu domba dengan pihak lain. Media massa harusnya bisa menjadi sebuah penghubung antara rakyat dan pemerintah. Media massa juga ya. Namun pada kenyataannya media massa terbagi menjadi kelompok. Ada yang pro pemerintah yang menyajikan bagi progres dan kinerja program kerja pemerintah, ada juga yang tak henti-henti menyerang dan mengkritik kinerja pemerintah. Inilah yang kemudian membuat masyarakat media massa Indonesia tidak mewakili kritik masyarakat, namun media massa justru menjadi senjata untuk menyerang pemerintah. Artinya di sini apa? Sebuah berita yang dibuat dengan teori kritis media itu harus dia dibuat dengan informasi dua belah pihak. Oke. Harus ada misalnya fakta-fakta yang jelas. Apa sih kelebihannya? Di mana sih kekurangannya? Seperti itu dalam proses pembuatan berita dengan teori kritis media kritis seperti itu ya. Jangan sampai hanya yang baiknya saja diberitakan. Jangan sampai itu hanya negatif saja disampaikan. Itu tidak bagus seperti itu. Harus ada yang plus dan minusnya. Plusnya di mana dan minusnya di mana? Apa yang belum dikerjakan? Hal ini yang perlu dibahas oleh atau ingin disampaikan oleh teori kritis media ya. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan 3 teori kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan dapat memahami dengan baik ya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.